Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 21 ya. Jadi perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima dari sektor-sektor produksi disebut dengan metode. Nah, jelas ini sesuai penjelasan kemarin bahwa metode itu ada 3, metode pendapatan, metode pengeluaran, dan metode produksi ya. Jadi kalau menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh semua sektor produksi itu disebut pendekatan atau metode produksi gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian untuk nomor 22, metode perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan sewa, upah, bunga, dan laba disebut dengan metode pendapatan ya, yang dirumuskan dengan Y sama dengan WIRP atau upah, bunga, sewa, dan laba. Oke ya. Oke, sekarang soal nomor 23, di situ sudah diketahui beberapa unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, di sini yang diminta adalah besar pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Oke, dari rumus nomor 22 tadi bahwa metode pendapatan itu rumusnya adalah W ditambah I ditambah R ditambah P. W itu upah, bunga, I kecil bunga, R rent sewa, dan profit atau laba. Nah, upah di sini kita cari upahnya senilai Rp500.000 ditambah dengan bunga. Nih ya, bunga Rp200.000. Kita lihat di sini Rp200.000. Kemudian ada sewa 1 juta. Kita lihat di sini sewanya adalah mana sewa? Nah, ini sewa 1 juta sama profit laba 10.000. Diperoleh dari ini laba perusahaan 10.000. Jadi di total semuanya hasilnya adalah 1.710.000. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang soal nomor 24 sama dengan soal nomor 23 ya. Jadi yang ditanyakan adalah dengan pendekatan pendapatan. Jadi W plus I plus R plus P. Jadi upah 13.000 ini ya. Kemudian ada sewa bunga 3.000. Nah, ini ya. Kemudian ada sewanya 5.000. Nah, ini pendapatan sewa. Kemudian ada labanya adalah 6.000. Nah, ini ya. Jadi dijumlahkan semua hasilnya ada 27.000 miliar. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian untuk soal nomor 25 yang ditanyakan juga sama dengan metode perhitungan metode pendapatan ya. Jadi di sini tadi lupa belum ditulis. Nah, oke, jadi upahnya 85.000, kemudian bunganya 75.200 atau interest, kemudian ada rent atau sewanya 90.000, kemudian ada P profitnya 90.000 ya. Jadi kalau di total semua hasilnya adalah 340.200 ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Nah, ini. Kemudian ada soal nomor 26. Berikut ini ada beberapa komponen pendapatan nasional yang ditanyakan adalah dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, rumusnya tadi adalah WIRP. Upah, bunga, sewa, dan laba. Wage, interest, rent, dan profit. Jadi jawabannya adalah 1 gaji, bunga, dan sewa. Berarti 1, 4, dan
Oke, paham ya. Oke, kemudian nomor 27. Metode perhitungan PDB dengan cara menjumlahkan konsumsi, investasi bruto, pembelian pemerintah, dan ekspor besi disebut pendekatan pengeluaran agregat ya. Jadi jawabannya B. Kemudian nomor 28, untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran masyarakat dari tiap-tiap rumah tangga yang ada. Maka perhitungan pendapatan nasionalnya ini dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yang dirumuskan. Nah, ini ya. Jadi Y sama dengan C I G plus X min M. Kalau yang A ini adalah metode pendapatan. Dan nomor 29, dengan metode pengeluaran faktor yang bukan merupakan komponen pendapatan nasional adalah tabungan. Ini ada rumusnya ya. Jadi ekspor ini ya, konsumsi sama dengan ini, konsumsi perseorangan, kemudian investasi, kemudian pengeluaran pemerintah, belanja pemerintah, ekspor. Neto itu ekspor lebih besar daripada impor. Jadi yang bukan adalah D ya. Kemudian nomor 30, untuk menghindari adanya perhitungan ganda, maka dalam perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dihitung dengan ya, seluruh pengeluaran masyarakat dari tiap-tiap rumah tangga yang ada. Oke. Dan nomor 31 itu sudah diketahui unsurnya. Yang ditanyakan adalah pendekatan pengeluaran ya. Rumusnya adalah C G I plus X min M. C itu adalah konsumsi ya, jadi 200.000. Kemudian G itu adalah pengeluaran pemerintah, jadi ini 165.000. Kemudian I itu investasi, jadi investasi ini ya 150.000. Kemudian ada ekspor, ekspornya adalah 185.000 dikurangi impor, impornya adalah 50.000. Jadi totalnya adalah 650.000. Jawabannya adalah D 31 ya. Oke, nomor 32 sama rumusnya juga untuk dengan menggunakan pendekatan pengeluaran CGI plus X min M. C itu konsumsi. Konsumsinya adalah 2.000 ini. Kemudian pengeluaran pemerintahnya adalah 1.200. Investasinya adalah 9.000. Ekspornya adalah 2.000 dan impornya adalah 1.500. Jadi hasilnya adalah 12.700 rupiah. Nah, jawabannya adalah E ya. Oke. Jadi nomor selanjutnya adalah 33 sama ya, metodenya juga metode pengeluaran dengan rumus CGI plus X min M. Jadi C itu konsumsi, konsumsinya adalah 12.800. Kemudian G itu pengeluaran pemerintah 4.300. Kemudian I itu investasi 7.000. Kemudian X itu adalah ekspor 10.000. Kemudian M impor 8.000. Jadi hasilnya adalah 26.100. Jawabannya B ya. Ya, mudah kan anak-anak ya, yang pasti harus hafal rumusnya. Kemudian nomor 34, perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah dari barang dan jasa yang merupakan sektor pendekatan produksi ya. Jelas kalau ada nilai tambah berarti jawabannya adalah pendekatan produksi. Oke, nomor 35. Pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai produksi masing-masing sektor ekonomi ialah penjumlahan dari, nah ini kebalikannya. Tadi yang ditanyakan pendekatannya, sekarang yang ditanyakan cara menghitungnya, itu nilai tambah dari semua perusahaan. Nah ini untuk nomor 36 ini perhitungan ya dengan menggunakan pendekatan produksi. Jadi kita cari yang merupakan faktor-faktor dari sektor-sektor industri ya. Upah bukan ya, upah itu pendekatan pendapatan. Bunga pendekatan pendapatan. Belanja pemerintah pendekatan pengeluaran. Pertanian, nah ini sektor pertanian. Kemudian jasa, laba pendekatan pendapatan, jadi bukan. Konsumsi pendekatan pengeluaran.
ekspor, pendekatan pengeluaran pertambangan. Nah, ini juga ya. Sewa, pendekatan pendapatan, investasi, pendekatan pengeluaran, impor, pendekatan pengeluaran, dan industri. Nah, ini jadi ada 4. 1, 2, 3, dan 4 ini dijumlahkan semua ya. 4.800, terus 500, 5.000, 3.000. Di total hasilnya adalah 13.300. Jadi jawabannya adalah E ya, nomor 36. Oke, terus kemudian nomor 37 ini maka jumlah seluruh nilai tambah produk baju adalah, nah untuk nomor 37 ini tidak ada jawabannya ya anak-anak ya. Jadi caranya seperti ini, yang dihitung adalah nilai tambahnya. Jadi kapas 6.000 karena kapas itu bahan baku jadi utuh ya, dikurangi 0 hasilnya 6.000. Kemudian benang, di dalam benang sudah ada kapas, jadi nilai benang harus dikurangi nilai kapas. Kalau tidak begitu akan terjadi perhitungan ganda. Inilah yang dinamakan perhitungan ganda ya anak-anak ya. Nanti di sini sudah dihitung, kok di dalam benang kapas dihitung lagi padahal sudah dihitung di sini begitu ya. Jadi 8.000 dikurangi 6.000 2.000. Kemudian kain 13.000. Nah, di dalam kain sudah ada benang, berarti harus dikurangi nilai benang. Jadi 5.000 gitu ya. Kemudian baju 25.000 dikurangi 13.000. Nah, jadinya adalah 12.000. Jadi di dalam baju sudah ada kain. Jadi totalnya 6.000 ditambah 2.000 ditambah 5.000 ditambah 12.000, jadinya adalah 25.000. Paham ya Nana ya? Oke, kemudian sekarang nomor 38, penggunaan metode produksi dalam perhitungan pendapatan nasional punya tujuan penting yaitu, nah jawabannya adalah D ya, mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor ekonomi di dalam mewujudkan pendapatan nasional. Karena yang ditanyakan adalah metode produksi, jadi bukan tujuan menghitung pendapatan nasional. Kalau kita ditanya tujuan menghitung pendapatan nasional, maka jawabannya adalah E. Tetapi karena di sini yang ditanyakan adalah penggunaan metode produksi, berarti jawabannya adalah D. Jadi seberapa besar sih sumbangan dari sektor-sektor ekonomi? Contohnya adalah tadi ada pertambangan, berapa besarnya yang dapat dihitung, jasa berapa besarnya, kan kontribusinya berapa, kan begitu ya. Oke, nomor 38 jelas ya anak-anak. Nomor 39, kondisi GNP akan lebih besar dari GDP apabila, nah GDP itu kan dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan WNI plus WNA yang ada di dalam negeri. Tetapi kan GNP itu dihitung total pendapatan WNI baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lah, supaya GNP-nya itu lebih besar daripada GDP, maka pendapatan tenaga kerja dari faktor-faktor produksi milik penduduk di dalam negeri yang berada di luar negeri itu harus melebihi tingkat pendapatan tenaga kerjanya dan faktor-faktor produksi WNA yang bekerja di dalam negeri. Jadi seperti itu ya Nana ya. Oke, nomor 40, hubungan produk domestik bruto dengan pendapatan per kapita adalah, jadi pendapatan per kapita itu dihitung, nah, kemarin sudah dijelaskan ya, PDB dibagi jumlah penduduk. Jadi hubungannya adalah itu ya, jadi hubungan antara PDB dengan pendapatan per kapita. Oke, nomor 40 jelas ya anak-anak ya. Oke, sekarang soal esai yang nomor 2 ya. Tabel negara dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk di tahun 2015. Ada negara Denario, Vivarario, Noverario, Luciarero, Sivario, semuanya ini adalah pendapatan nasionalnya dan ini jumlah penduduk. Nah, perlu diingat bahwa yang ditanyakan di sini adalah urutan negara tertinggi sampai terendah pendapatan per kapitanya. Berarti kita harus menggunakan rumus pendapatan per kapita. Caranya kemarin bagaimana Nana? Pendapatan atau PDB dibagi jumlah penduduk. Nah, ini adalah rumus pendapatan per kapita. Caranya bagaimana? Berarti ini pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk dari masing-masing negara. Jadi denario dulu. Ini dibagi jumlah penduduk, nilainya adalah 1,89 ya. Kemudian
Vivarario dibagi jumlah penduduknya juga 387 juta dibagi 186 juta ketemu 2,08. Kemudian Noverario dibagi juga hasilnya ketemu 3,24. Nah, untuk Lucianiro dibagi jumlah penduduknya ketemu 3,13. Silvario ini pendapatan nasional dibagi jumlah penduduknya ketemu 2,46. Nah, setelah ini kita cari dari tertinggi yang dan sampai terendah. Nah, ini ya. Tertingginya adalah 3,24 miliknya Noverario. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua adalah Lucianiro. Nah, ini. Dan yang ketiga 2,46 punyanya Silvario. Kemudian yang keempat punyanya Vivarario, dan yang kelima adalah Denario. Nah, ini ya. Noverario, Lucianiro, Silvario, Vivarario, dan Denario. Nah, ini ya urutan tertinggi dan terendahnya. Biasanya juga dibalik terendah ke tertinggi. Oke, paham ya anak-anak ya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.